waktu buang air kecil teman-teman ya, itu uh, keluar ini teman-teman, kayak binatang ini loh, binatang kaki seribu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Awaza Official, channelnya cerita misteri. Baik teman-teman semuanya, untuk kali ini cerita misteri datangnya dari Mbak Ayu. Ini dia menceritakan kisah pribadinya ke channel kita, dimana Mbak Ayu ini sempat ya teman-teman ya, dia sempat kayak dibuat sakit sama seseorang yang apa ya, mungkin sakit hati karena ditolak cintanya teman-teman. Bagaimana untuk detail cerita selengkapnya? Saksikan terus di channel Awaja Official. Baik teman-teman, jadi Mbak Ayu ini dia menceritakan bahwa dia sebenarnya kan dua orang bersaudara, yang satunya namanya adiknya ada Ana, yang satu sama dia Ayu, jadi dua orang bersaudara teman-teman. Nah, si Ayu ini dia kerja di salah satu agen travel yang besar teman-teman. Untuk tempat kerjanya ini agak jauh teman-teman dari rumahnya, jadi dia harus ngekos di samping kantornya tersebut. Ya katakanlah mungkin 50 meter teman-teman, jadi harus naik, ini kadang naik becak, kadang jalan kaki teman-teman, seperti itu. Nah, kebetulan di depan kantornya si Ayu ini itu ada kantor apa ya, showroom mobil teman-teman. Dia ada showroom mobil. Di sana kan biasanya banyak karyawan untuk ini ya, sales-salesnya itu teman-teman ya, untuk marketing otomotif lah, katakan seperti itu. Sebutlah di sana ada yang namanya Bayu teman-teman. Bayu ini kerja di otomatis di sana teman-teman. Terus, nah ini untuk tetangga Ayu sendiri itu ada juga yang kerja di otomotif di situ teman-teman, namanya Angga teman-teman. Suatu sore si Ayu ini pulang dari kantor, terus didatengin lah dia sama si Angga ini, tetangganya tadi. Halo yuk, oh iya mas Angga, mau pulang ya? Iya, yuk tak ngobrol sebentar. Iya mas, ada apa? Ini yuk, ada salam dari temanku. Oh iya mas, dari siapa? Ini namanya Bayu. Iya mas, salam balik. Akhirnya kan dia seperti itu. Selang beberapa menit kemudian si Ayu pulang teman-teman. Besoknya lagi waktu pulang dari kantor, dia disamperin sama yang namanya Bayu yang tadi diceritakan sama Angga itu teman-teman. Halo Mbak Ayu, oh iya ini siapa? Oh saya Bayu, temannya Mas Angga yang tetangganya Mbak Ayu. Oh iya, akhirnya kan mereka kenalan. Cuman dari awal pertama kenalan itu si Ayu kan dia kurang respect. Ya mohon maaf nih katanya Mbak Ayu itu, si Angga ini dia sudah maaf, si Bayu ini dia sudah berumur teman-teman. Maksudnya berumur itu ternyata dia seorang duda beranak tiga teman-teman. Jadi si Ayu ini padahal usianya masih 19 tahun ya teman-teman ya, jadi masih muda sekali. Ya pokoknya intinya dia kurang tertarik lah sama si Bayu ini teman-teman. Si Bayu ini nawarin untuk pulang ke rumah, nganterin pulang ke rumah. Oh maaf mas, aku nanti ini mau mampir-mampir dulu, jadi besok-besok aja. Dia menolak secara halus, takutnya aja dia tersinggung gitu. Setelah itu apa ya, setelah menolak secara halus itu, besoknya lagi malah si Angga ini, temannya si Bayu yang tetangganya itu, dia bilang, yuk ini si Bayu mau main ke rumahmu malam hari Sabtu itu, waktu itu teman-teman, hari Jumat teman-teman. Oh maaf mas, aku mau pulang mau pulang ke rumah, jadi nggak ada di kos. Dia ngomong seperti itu. Oh gitu ya, ya sudah kalau nggak bisa malam minggunya ya yuk, ini si Bayu mau ke sana, karena si Ayu memutar otak bagaimana caranya untuk menolak agar si Bayu itu nggak datang ke kosannya dia, seperti itu.
Terus aku juga ini mas, malam minggu itu ada acara mas. Oh gitu ya. Akhirnya Sabtu Minggu itu dia lolos teman-teman. Maksudnya dia nggak si Bayu ini nggak datang ke kosannya si Ayu ini. Terus pada hari Seninnya itu tanpa disadari si Ayu, si Bayu ini ternyata datang ke kosannya dia teman-teman. Loh, ngapain mas kesini? Akhirnya karena sudah datang ke situ mau nggak mau, akhirnya si Ayu ini mempersilahkan masuk. Ya seperti biasa diajak ngobrol. Nah, karena ini sudah jam setengah 9 malam, si Ayu kan pengennya sih dia cepat-cepat pulang. Akhirnya dia mengusir secara halus teman-teman. Mas ini maaf sudah agak malam, aku ngantuk. Nah ternyata si Bayu ini agak tersinggung teman-teman. Oh gitu ya, masih jam segini kok ini apa malam. Ini baru setengah 9. Ya sudah kalau nggak mau di apa ditemenin di sini. Tapi ingat ya, nanti kamu pasti akan dapat. Dia bilang seperti itu si Bayu itu. Akhirnya si Bayu ini dia pulang teman-teman. Nah setelah itu si Ayu itu berpikir, ini dia ngomongnya apa ya, dapat apa, dia kan bingung teman-teman. Tapi kemudian si Ayu nggak ngambil hati, nggak ngambil apa, pokoknya nggak dipikirin lah teman-teman, nggak dipikirin. Terus hari demi hari berjalan seperti biasa teman-teman. Ayu kerja pulang seperti itu. Cuman pada suatu hari waktu itu malam Jumat teman-teman, jam setengah 11 malam, ini tiba-tiba perutnya si Ayu ini sakit sekali teman-teman. Dia seperti kayak ditusuk-tusuk teman-teman. Dia kesakitan, terus tidak ada yang, karena di sana sih di kosannya ada ini teman-teman, ada tetangga kos, katakan namanya Budi teman-teman. Ini dia baik sekali teman-teman, yang bantuin Ayu. Kamu kenapa yuk, perut saya sakit mas. Akhirnya dibawalah si Ayu ini ke klinik teman-teman, ke klinik yang nggak jauh lah dari kosannya si Ayu ini. Setelah diperiksa ternyata emang nggak ada apa-apa teman-teman, nggak ada apa-apa bu. Akhirnya dikasih obat biasa teman-teman. Ini diminum aja obatnya. Mungkin ibu kelelahan atau mungkin salah makan seperti itu. Hanya pulang lain si Ayu sama si Budi tadi. Setelah itu minumnya obatnya diminum. Nah setelah obatnya diminum ini malah nggak ini teman-teman, nggak terjadi reaksi sama sekali teman-teman. Perutnya masih aja sakit teman-teman. Akhirnya sampai pagi, baru jam 6 pagi itu mulai berangsur-angsur pulih teman-teman. Jadi dari jam 12 malam sampai jam 6 pagi itu seperti ada jarum yang menusuk-nusuk perutnya ini teman-teman, perutnya si Ayu. Tapi karena Ayu nggak kepikiran apa-apa, dia kerja seperti biasanya. Terus kerja pulang, sore dia pulang lagi. Nah di malam Sabtu kemarin kan, tadi yang kemarin kan Jumat, kan Sabtu ini itu malam jam 12 malam perutnya kembali sakit teman-teman. Dia seperti ditusuk-tusuk seperti itu. Nah si Budi yang tetangga kosnya si Ayu ini, terus dia bilang, yuk gimana kalau tak anterin pulang aja ke rumah. Iya mas, baik mas. Akhirnya dianterin dia ke rumah, maksudnya ke rumahnya si Ayu ya, bukan di kos ya. Akhirnya dianterin lah dia ke rumahnya si Ayu. Nyampe di rumah, mama sama papanya si Ayu ini itu menangis teman-teman. Kamu kenapa kok sakit pulang-pulang? Iya mak, ini perutku sakit. Akhirnya dibawalah dia di rumah. Terus si Budi kembali lagi tadi ke kosannya tadi si Ayu itu. Setelah itu besoknya lagi itu, kalau pagi itu sembuh teman-teman, pagi sembuh. Terus malamnya lagi kumat lagi seperti itu.
ini 5 hari teman-teman, sampai 5 hari itu terjadi seperti itu terus. Akhirnya dari orang tuanya si Ayu, si mamanya si Ayu ini, dia mulai berpikiran kalau pasti terjadi sesuatu atau ada yang nggak beres pada Ayu ini teman-teman. Nah, dia berinisiatif untuk menanyakan ke kiai seperti itu. Nah, kebetulan pamannya si Ayu ini ternyata orangnya orang ngerti teman-teman. Datanglah dia melihat si Ayu, melihat kondisi si Ayu ini, dia mulai bisa membaca, oh jangan dibawa ke dokter ini, karena kalau dibawa ke dokter nanti percuma, buang-buang untuk biaya, dia nggak akan sembuh, dan takutnya juga nanti dikasih obat yang nggak benar, nanti malah malah berapi seperti itu. Akhirnya si Ayu ini pada suatu malam itu ditaruh di ruangan khusus. Jadi di situ ada pamannya itu, dia sholat teman-teman. Si pamannya ini sholat, Ayu tidur di sampingnya situ. Nggak tahu ini sholat apa, sampai dari jam 12 malam sampai jam 5 teman-teman. Ini pamannya ini sholat. Nah, saat sholat itu perutnya Ayu nggak sakit teman-teman. Jadi dia nggak sakit, perutnya dia nggak sakit. Cuman yang aneh, pada waktu pamannya sholat ini, di langit-langit kamar itu kayak ada sebuah bola api teman-teman. Bola api yang meluncur dari atas genteng terus menuju ke dalam rumahnya yang Ayu itu tadi teman-teman. Dan bola api itu kemudian dia pecah teman-teman. Dan dari situ kemudian pagi harinya si Ayu mulai mendingan teman-teman. Si Ayu mulai mendingan, terus beraktivitas seperti biasa. Cuman teman-teman, kagetnya dia ini kan, setelah dia agak mendingan, dia kan di kamar mandi nih teman. Waktu buang air kecil teman-teman ya, itu keluar ini teman-teman, kayak binatang ini loh, binatang kaki 1000. Jadi kayak semacam kelabang gitu teman-teman. Jadi di air kencingnya itu dia kayak keluar kelabang gitu teman-teman, tapi sudah mati teman-teman gitu. Terus akhirnya si Ayu ini kemudian menceritakan pada pamannya ini teman-teman, kronologi, maksudnya dia sempat sebenarnya dia bukan menolak, cuman mengusir secara halus. Terus kemudian si cowok itu sakit hati, kemudian membuat dirinya seperti itu teman-teman itu. Terus setelah malam berikutnya ini kembali lagi kumat teman-teman. Kali ini dia kumat, terus perutnya lebih sakit dari biasanya. Nah, waktu itu kebetulan pamannya ini dia nggak ada di situ teman-teman, karena kan dia lagi kerja, pulangnya malam, dia lagi nggak di situ. Nah, malam-malam ini dia kumat teman-teman. Nah, waktu kumat ini teman-teman, di samping jendelanya Ayu ini, Ayu melihat ada bukan orang ya, kayak gorila. Dia tinggi besar, terus matanya merah teman-teman. Nah, dia itu mengarah ke kamarnya si Ayu teman-teman. Kemudian si Ayu teriak-teriak, terus ada mamanya yang di kamarnya di samping itu kemudian mendatanginya. Ada apa yuk? Itu mah ada ini ada kayak yang hitam-hitam. Ayu nggak tahu, mungkin itu kalau biasanya orang menyebutnya mungkin genderuwo ya teman-teman. Itu di samping jendela saya itu mamanya lihat, dia nggak ada apa-apa. Terus si mamanya ini kemudian nemenin Ayu sampai pagi, padahal Ayu nggak bisa tidur, teman ditemenin sampai pagi. Akhirnya keesokannya mamanya ini dia cerita sama pamannya tadi, si Ayu itu teman-teman. Oh gitu ya. Akhirnya pada malam berikutnya ini si Ayu ditaruh lagi di kamar yang kemarin itu. Terus pamannya mulai sholat dan berzikir teman-teman.
kali ini teman-teman yang yang datang ini ternyata yang kemarin teman-teman. Jadi yang gendruwo yang kemarin itu datang teman-teman. Jadi datang, dia itu kayak di atap genteng, jadi atapnya itu kayak diinjak-injak itu teman-teman, kayak ada orang yang injak-injak genteng seperti itu. Tapi karena pamannya ini kan dia tahu teman-teman, dia tahu cara ngusir-ngusir seperti roh halus seperti itu. Akhirnya dia memulai untuk berzikir dan berdoa teman-teman. Dan yang terjadi adalah yang yang di atas itu terdengar teriakan teman-teman. Jadi kayak teriakan minta tolong, tolong, tolong panas, seperti itu. Akhirnya si gendruwo tadi itu akhirnya dia kan pergi teman-teman. Terus pagi harinya si Ayu ini disuruh mandi teman-teman, suruh mandi, terus keramas, kemudian disuruh disuruh dandan teman-teman, disuruh dandan. Akhirnya si Ayu ini dandan teman-teman, dandan seperti biasa, seperti ya kayak mau kerja gitu loh teman-teman. Nah kebetulan inget yang tetangganya Ayu dulu yang kerja yang di otomotif itu, yang namanya Angga itu kebetulan datang ke rumahnya Ayu ini teman-teman. Terus dia bilang sama Ayu, yuk kamu tahu nggak si Bayu yang dulu waktu itu aku kenalin ke kamu? Iya mas, kenapa? Dia itu tadi malam itu sakit, yuk. Dia kayak muntah darah seperti itu. Hari ini pagi ini dibawa ke rumah sakit yuk. Dia kritis yuk. Seperti itu teman-teman. Terus akhirnya si Ayu mulai berpikir, oh berarti yang selama ini yang menjadikan aku sakit seperti ini ya itu tadi si Bayu, seperti itu teman-teman. Terus selang beberapa bulan itu teman-teman, ternyata si Bayu ini dia meninggal teman-teman. Jadi si Bayu yang tadi yang membuat Ayu ini sakit itu dia hanya meninggal teman-teman. Dan akhirnya si Ayu sembuh teman-teman, seperti itu. Nah itu aja teman-teman ya untuk video kali ini. Kita ambil hikmahnya aja, segala sesuatu pasti ada hikmahnya ya teman-teman ya. Jadi yang penting kita baik sama orang, tidak menyakiti seseorang, pasti kita akan selamat juga teman-teman. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you.